Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Riri Gusma Dewi, dengan NIM 2018 105 103 11002. Ini merupakan video terakhir dari presentasi video saya di tugas ekonomi internasional. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar keuangan internasional. Mari disimak videonya berikut ini. Saja di pembahasan yang pertama, apa sih keuangan internasional itu? Keuangan internasional ini juga disebut sebagai ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional. Adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional ini mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem keuangan moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional ini juga kadang disebut sebagai keuangan multinasional. Menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan. Contoh konsep utama dalam keuangan internasional ini adalah model Mundell-Fleming, teori wilayah mata uang optimum, paritas daya beli, paritas suku bunga, dan efek Fisher internasional. Lalu di pembahasan selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pasar keuangan internasional. Apa itu pasar keuangan internasional? Pasar keuangan internasional ini merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antar penjual dan pembeli. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pasar keuangan internasional. Yang pertama di sini ada pasar uang internasional. Pasar uang ini adalah pasar yang mana barang dagangnya adalah berupa uang. Pasar uang disebut juga dengan money market. Pasar uang atau money market ini merupakan pasar yang mana memperjualbelikan modal jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga, seperti deposito berjangka, wesel atau promise yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini merupakan solusi yang baik bagi yang menginginkan pinjaman modal jangka pendek. Jangka pendek dalam pasar keuangan adalah kurang dari 1 tahun. Meskipun namanya adalah pasar uang, namun bentuk modal yang diberikan bukanlah berupa uang tunai, namun surat-surat berharga jangka pendek. Kedua, di sini ada pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional ini adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing. Negara dengan tingkat inflasi yang tinggi atau bergejolak sehingga sulit diprediksi maupun negara yang memiliki nilai tukar uang yang tidak stabil seringkali menyadari bahwa adalah sesuatu tindakan yang tidak menguntungkan apabila mereka menerbitkan obligasi dalam mata uang setempat sehingga negara tersebut memutuskan untuk menerbitkan obligasi dalam denominasi mata uang asing atau valuta asing yang dinilai lebih stabil. Kemudian yang ketiga di sini ada pasar kredit internasional. Yang keempat di sini ada pasar nilai tukar internasional atau juga valuta asing. Tentu kita tahu bahwa nilai mata uang antara satu negara dengan yang lainnya ini berbeda. Terkadang ada nilai mata uang negara itu tinggi, namun ada nilai mata uang negara yang nilainya sangat rendah. Nah, yang dimaksud dengan pasar valuta asing sendiri ini adalah pasar yang memperlakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang kelima, di sini ada pasar modal internasional. Pasar saham internasional terdiri dari semua saham yang dibeli dan dijual di luar negeri penerbit saham tersebut. Perusahaan dan pemerintah sering menjual saham di pasar saham internasional. Pembeli saham
mencangkup perusahaan lain, bank, reksadana, dana pensiun, dan investor perorangan. Lalu di slide selanjutnya di sini ada cara pembayaran internasional. Yang pertama di sini ada cash payment atau pembayaran tunai. Pembayaran dengan cara tunai ini pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara atau dengan mata uang asing. Melalui bank, transaksi pembayaran tunai antar negara yang bersangkutan bisa dilakukan. Lalu yang kedua di sini ada open account. Pembayaran dengan open account ini adalah kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah pembayaran atau dokumen resmi lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada letter of credit. Cara pembayaran dengan letter of credit ini banyak digunakan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor atau impor. Yang keempat di sini ada commercial bills of exchange. Adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Definisi lainnya ini menyebutkan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh eksportir dengan importir dengan menarik wesel dari importir sejumlah barang yang terdapat pada kontrak dagang. Lalu yang kelima di sini ada kompensasi pribadi atau private compensation. Kompensasi pribadi ini adalah cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak importir atau eksportir dengan mengalihkannya kepada seseorang penduduk yang masih dalam suatu negara. Lalu yang keenam di sini ada consignment, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian, merupakan metode pembayaran konsinyasi atau consignment. Jika antar penjual dan pembeli atau seseorang sudah saling mengenal dengan baik, biasanya akan melakukan transaksi pembayaran ini. Demikian presentasi video terakhir dari saya. Apabila ada penjelasan saya yang kurang maksimal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.